Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, selamat, diberi kesehatan juga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu melanjutkan materi komunikasi bisnis. Ibu akan memberikan materi lanjutan, yaitu tentang bab berikut ini. Pokok bahasan kali ini adalah tentang membangun hubungan dengan pelanggan. Identifikasi pelanggan. Pengertian pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang atau jasa, secara terus-menerus. Pelanggan adalah setiap orang yang menuntut pemberian jasa atau perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas pelayanan tertentu sehingga dapat memberikan pengaruh pada performansi pemberi jasa atau perusahaan. Pelanggan adalah orang-orang atau pembeli yang tidak tergantung pada suatu produk, tetapi produk yang tergantung pada orang tersebut. Karena pelanggan adalah pembeli atau pengguna produk, maka layak untuk diberi kepuasan. Jenis-jenis klasifikasi pelanggan. 1. Secara umum. A. Pelanggan internal atau internal customer adalah orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaannya. B. Pelanggan perantara atau intermediate customer adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai. C. Pelanggan eksternal atau external customer adalah setiap orang atau kelompok orang pengguna suatu produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pelanggan eksternal ini yang berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan akhir. 2. Ditinjau dari segi banyaknya ada 3, yaitu A. Pelanggan individu, yaitu pelanggan yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri. B. Pelanggan family, yaitu pelanggan yang berbelanja atas nama keluarga sekalipun pembeliannya dilakukan oleh seseorang yang mewakilinya. C. Pelanggan organisasi atau instansi, yaitu pelanggan yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau instansi sekalipun pembeliannya dilakukan oleh seseorang yang mewakilinya. 3. Ditinjau dari segi usia. Pelanggan dari segi usia sangatlah beragam. Semakin bertambah usia seseorang, semakin banyak kebutuhan yang diinginkan. Misalnya, kebutuhan seorang anak usia 3 tahun sangat berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Hal ini dapat dilihat dari segi konsumsinya. Misalnya, jenis susu yang diminum, sabun atau sampo yang digunakan, dan sebagainya. Pelanggan dari segi usia dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Usia 0 sampai 3 tahun. B.
usia 3 sampai 6 tahun. C. Usia 6 sampai 12 tahun. D. Usia 12 sampai 17 tahun. E. Usia 17 sampai 22 tahun. F. Usia 22 sampai 45 tahun. G. Usia 45 sampai 65 tahun. H. Usia 65 sampai 70 tahun. Dan I. Usia 70 tahun ke atas. 4. Ditinjau dari segi kelamin. Ada 2, yaitu A. Pelanggan laki-laki, B. Pelanggan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan khusus untuk masing-masing, tetapi ada pula kebutuhan yang sama. Dilihat dari segi tingkat pendapatan, ukuran tinggi rendahnya tingkat pendapatan itu relatif karena bergantung pada perekonomian negara dan diklasifikasikan sebagai berikut. A. Penduduk berpendapatan tinggi, pengeluarannya cenderung besar. B. Penduduk berpendapatan menengah, pengeluarannya sedang. C. Penduduk berpendapatan rendah, pengeluarannya cenderung kecil. 6. Dari segi pendidikan, pelanggan dari segi pendidikan sangatlah beragam dan sangat dipengaruhi oleh perbedaan selera. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin besar pula kebutuhan yang diperlukannya. Dan latar belakang tingkat pendidikan pelanggan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berpendidikan taman kanak-kanak, masih sekolah atau telah keluar. B. Berpendidikan sekolah dasar, masih sekolah atau telah keluar. C. Berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, masih sekolah atau telah keluar. D. Berpendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah. E. Berpendidikan perguruan tinggi. Yang ketujuh, dilihat dari segi waktu pembelian. Pelanggan dari segi waktu pembelian sangat bervariasi karena bergantung pada saat dibutuhkan. Secara sederhana, klasifikasinya adalah sebagai berikut. A. Pelanggan harian. B. Pelanggan mingguan. C. Pelanggan bulanan. D. Pelanggan tahunan. E. Pelanggan waktu pagi. F. Pelanggan waktu siang. G. Pelanggan waktu sore, dan H. Pelanggan waktu malam. 8. Dilihat dari segi geografi, itu ada 5, yaitu A. Pelanggan dari daerah pedesaan. B. Pelanggan dari daerah perkotaan. C. Pelanggan dari daerah pegunungan. D. Pelanggan dari daerah pantai. E. Pelanggan dari yang lainnya. 9. Dilihat dari segi pelanggan dari segi agama. A. Pelanggan Islam. B. Pelanggan Nasrani. C. Pelanggan Hindu.
D. Pelanggan Buddha. E. Pelanggan agama lain. Masing-masing umat beragama mempunyai kebiasaan dan pola-pola konsumsi yang berbeda dalam sandang, pangan, dan papan. Itulah materi kali ini. Ibu lanjut minggu depan.